Selamat pagi, good morning ladies and gentlemen, and distinguished guests. Hari ini saya ingin membicarakan tentang suatu topik yang penting dalam dunia politik serta bisnis dan banyak aspek kehidupan sosial kita, yaitu teknik lobby. Saya akan membahas definisi, ciri-ciri, sasaran, jenis lobby, langkah-langkah, serta pentingnya memiliki keterampilan dalam lobby untuk berbagai konteks. Pertama-tama, mari kita definisikan apa yang dimaksud dengan lobby. Lobby adalah upaya sistematis yang terencana untuk mempengaruhi keputusan pembuat kebijakan, baik di tingkat pemerintah maupun di sektor swasta atau perusahaan. Ini melibatkan komunikasi aktif dengan para pembuat keputusan, pemangku kepentingan atau kelompok tertentu untuk mempromosikan suatu tujuan atau kepentingan tertentu. Ciri-ciri lobby termasuk dalam strategi yang cermat, komunikasi yang efektif, dan perencanaan yang matang. Para lobbyis atau penggerak lobby seringkali memahami dengan baik isu-isu yang mereka advokasi dan mencoba mempengaruhi kebijakan dengan berbagai cara, termasuk melobi secara langsung atau melalui kampanye publik. Sasaran lobby juga bervariasi tergantung pada konteksnya. Mereka bisa berfokus pada legislatif, eksekutif, atau bahkan opini publik. Tujuan lobby dapat berupa perubahan regulasi, pengesahan undang-undang, pengambilan kebijakan tertentu, atau bahkan pembentukan persepsi masyarakat. Jenis-jenis lobby juga ada banyak hal, sangat bervariasi, termasuk lobby pemerintahan atau government lobbying, lobby perusahaan atau corporate lobbying, lobby kelompok masyarakat atau grassroots lobbying, lobby nirlaba, non-profit lobbying, dan banyak lainnya. Setiap jenis lobby memiliki karakteristiknya sendiri tergantung pada tujuannya. Langkah-langkah dalam melaksanakan lobby melibatkan identifikasi tujuan, analisis pemangku kepentingan, pengembangan strategi, komunikasi yang efektif, dan pengukuran hasil. Selama proses ini, para lobbyis juga harus mematuhi aturan atau etika yang berlaku, termasuk dalam hal pelaporan keuangan dan transparansi. Pentingnya memiliki keterampilan lobby tidak bisa diabaikan. Keterampilan lobby yang baik membantu individu atau organisasi mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan kemampuan berkomunikasi yang kuat, pemahaman mendalam tentang isu-isu yang dihadapi, dan kemampuan membangun hubungan yang positif dengan para pembuat keputusan atau pemangku kepentingan. Keberhasilan dalam lobby dapat membantu mengamankan perubahan kebijakan yang diinginkan, mendapatkan dukungan untuk proyek-proyek, atau mempengaruhi opini publik. Dalam penutup, lobby adalah alat yang kuat dalam dunia politik dan bisnis yang memungkinkan individu dan organisasi untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang dapat berimbas atau berdampak besar pada masa depan. Memahami definisi, ciri-ciri, sasaran, langkah-langkah, dan pentingnya memiliki skill lobby sangatlah penting untuk menjalankan tugas ini dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Selamat pagi.